berkaitan dengan kegiatan MPLS Rama, saya mengacu pada edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan dari surat edaran dari Dinas Pendidikan Muda Kabupaten Progo, juga dari pemerintah daerah Kabupaten Progo, bahwa di materi itu ada materi-materi yang ada di MPLS itu berkaitan dengan keadaan juga di sekolah kami. Sekolah kami itu terbagi jadi dua, timur dan barat. Artinya bahwa ini akan membutuhkan pengaturan lalu lintas. Nah, ini kita berhubungan dengan kepolisian sektor Nanggulan untuk lalu lintas. Ini jelas akan membantu kita, anak-anak kita untuk lalu lintas penyeberangan. Kemudian masalah PHBS, kesehatan reproduksi anak-anak dari puskesmas, ini jelas penting sekali karena pola hidup sehat dan bersih itu jelas untuk kehidupan dari anak-anak juga di sekolah maupun di rumah juga, nanti kebiasaan pola hidup sehat, bersih dan sehat. Kemudian dari Semarku, Dinas Kesehatan Kabupaten Progo, ini berhubungan dengan kawasan anti rokok, jadi KTR, kawasan tanpa rokok. Ini sangat penting karena anak-anak yang baru ini tidak melakukan atau ikut-ikutan merokok di masa masih kecil, di usia yang masih kecil. Kemudian dari alumni itu juga menginspirasi adik-adiknya supaya nanti bisa menjadi siswa yang bermanfaat, hebat, yang sukses ke depan. Dengan kita mengambil alumni yang betul-betul punya talenta yang bagus sekali. Dia punya talenta nyanyi, nari, kemudian kepanduan pramuka, drum band, tonti, kemudian melukis, ya, seni rupa juga. Dia sekarang menjadi perias semua, make up artis, luar biasa. Dia kuliah juga, luar biasa talentanya untuk alumni ini, bisa menginspirasi adik-adiknya menjadi orang yang sukses, hebat, dan bermanfaat. Gitu. Terima kasih. Dibagi 3 golongan. Contoh 1, golongan 1 meliputi heroin, puto, ganja, kokain, opium, candu, papafeh, ekstasi, sabu-sabu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Aibtu Edi Sulistiantoro, jabatan Babin Kamtibmas Kalurahan Jatisarono Nanggulan. Bahwa pada pagi hari ini kami melaksanakan pembinaan kepada siswa baru SMP Negeri 1 Nanggulan dengan materi yaitu tentang kenakalan remaja, nafsa, lalu lintas, dan lain sebagainya. Tujuan kami untuk melakukan pembinaan pada pagi hari ini karena dalam rangka MPLS siswa baru, siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Nanggulan, agar siswa-siswa tersebut tahu atau memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ataupun tentang etika tertib di lalu lintas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua nganter adik-adik kan dibonceng, harus pakai, iya ya, jadi harus pakai helm. Karena helm itu untuk pengaman adik-adik supaya kalau terjadi jatuh untuk bisa melindungi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Dengan saya Aibtu Agus dari Panit Bimas Polsek Nanggulan. Di SMPN 1 Nanggulan ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan kegiatan MPLS bertatap muka dengan siswa baru untuk menyampaikan materi tentang tertib berlalu lintas dan kenakalan remaja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak baru siswa SMPN 1 Nanggulan. Demikian yang dapat saya laporkan. Salam presisi. Berprestasi selalu di hati.
Oke, terima kasih teman-teman. Silakan duduk. Saya Octavian Denda, pengelola program dari Semarku. Semarku merupakan tim kerja kaum muda untuk pengendalian tembakau dan kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Nah, kebetulan hari ini Semarku diundang ke SMP Negeri 1 Nanggulan sebagai salah satu narasumber untuk MPLS di SMP Negeri 1 Nanggulan. Nah, salah satu tema yang diangkat adalah kawasan tanpa rokok. Jadi, yang kita angkat bagaimana teman-teman itu diedukasi mengenai bahaya merokok, dan bagaimana teman-teman bisa melindungi dirinya sendiri dari perilaku asap rokok dari orang lain, perilaku merokok dari orang lain. Kadang-kadang anak itu sebagai kelompok rentan yang kadang-kadang juga kalah dengan orang lain yang lebih tua. Jadi dia menerima apa saja dari lingkungan. Jadi kami mencoba mendorong adik-adik tidak hanya melindungi dirinya sendiri dari perilaku merokok, ya, tapi juga dari lingkungannya, terutama khususnya lingkungan rumah. Ya, orang tuanya yang kadang-kadang merokok diharapkan untuk bisa merokok di luar rumah. Nah, bagaimana caranya? Ada komunikasi antara siswa dan anak dan orang tua, dan itu supaya biar bisa jadi istilahnya komunikasi timbal balik. Jadi anak nyaman di rumah, orang tua yang mungkin punya perilaku merokok juga nyaman, tidak mengganggu aktivitas keluarganya dari asap rokok. Jadi kalau merokok di mana? Di luar rumah, paling tidak jangan di dalam rumah, karena anak-anak tadi juga merasa terganggu juga dari perilaku orang tua, khususnya perilaku merokok. Nah, selain itu anak-anak juga kami edukasi untuk menjaga lingkungannya, mulai dari lingkungan sekolah, dari iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Mungkin itu sih yang kami sampaikan hari ini. Semoga harapannya setelah dari pertemuan ini anak-anak semakin paham bahaya merokok dan tidak pernah mencoba untuk merokok. Itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya dari Puskesmas Nanggulan. Jadi tujuan kita untuk masuk kegiatan MPLS ini, yang pertama adalah kita mengenalkan kesehatan reproduksi pada remaja. Kemudian kita tujuannya adalah mencegah terjadinya permasalahan pada remaja. Kemudian kalau bisa tidak terjadi pernikahan dini. Tujuannya lebih dari itu, bahwa kita mencegah stunting. Dengan tidak adanya pernikahan dini, dengan penundaan pernikahan sampai usia dewasa, harapannya tidak ada stunting baru. Seperti itu. Itu saja? Ya. Ada yang lain? Kemudian kita menyelesaikan materi PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah untuk anak-anak, terutama sampah. Sampah kan banyak sekali anak-anak mengkonsumsi, jadi harapannya bahwa tidak menumpuk sampah, kemudian pemilahan sampah, kemudian anak-anak bisa memilah sendiri sampahnya, jadi sekolah yang sehat, bebas dari sampah. Seperti itu. Pesan-pesan untuk adik-adik angkatan 28. Pesan saya untuk adik-adik, semoga betah di Spesana, semoga bisa menjadikan Spesana lebih baik, bisa berprestasi, melanjutkan prestasinya di Spesana, bisa di bidang akademik maupun non-akademik. Terus kesannya saat MPLS untuk adik-adik angkatan 28 sangatlah seru, pada baik-baik, pada sopan, dan MPLS tahun ini juga berjalan dengan lancar. Sekian. Ya, kesan saya untuk adik kelas angkatan 28 adalah jangan mengikuti pergaulan bebas seperti geng-geng ataupun yang lain, dan tetap semangat. Serta untuk teman-teman dari saya, terima kasih karena telah bekerja sama untuk memperbagus MPLS kali ini. Terima kasih.